Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sanak semua sebataan seluruh penjuru Indonesia. Ada kabar jelek terkait dengan Isabel. Jadi kemarin saya sempat ngambil kura-kura impor Brazil banyak ya. Ada beberapa kasus Brazilnya ada yang sakit. Lalu karena ini Isabel saya gabungan sama Brazil, rupanya ketular. Ya, kesalahan saya juga. Udah mulai sering ke darat, jadi saya ini coba ambil, ternyata sudah mulai sering ke darat. Artinya ada beberapa ini saya kurang ampuh untuk mengobatin, jadi kepingin nyari sesuatu yang lain buat ngobatin. Kebetulan saya sering lihat postingan teman-teman terkait tentang sumak yang banyak yang dijual sama Mas Tanaka ya, Mas John Peter Tanaka. Jadi kepingin coba juga. Jadi ini bukan endorse, saya kepingin uji cobakan si sumak ini ke kura-kura. Kemarin ada yang kasus yang sakit, apakah benar-benar bisa sesuai dengan apa yang diinfokan teman-teman, apakah ternyata tidak ampuh atau kurang ampuh. Karena bukan indoor, jadi kita jadi kita bebas untuk kasih testimoni sesuai dengan kondisi aslinya. Oke, dan saya sudah pesan, dan ini dia udah nyampe barangnya ya. Ini dari Mas Tanaka, saya beli di Bandung. Bandung atau apa sih? Jawa Barat kayaknya. Sumak Hercules. Aduh, ada alamatnya waduh nih. Oh, Cianjur, dari Cianjur. Mas Tanakanya posisi di Cianjur. Saya pesan 2 ya. Pesan 2 karena kok beli satu aja sayang ya. Kalau emang betul ampuh kan lumayan, karena ongkirnya lumayan teman-teman. Dari sana ke sini. Jadi pesan 2. Dan ini dia. Modelnya begini catatannya. Jadi size-nya segini nih, sekitar berapa on lah ya. Saya kira kemarin seukuran takari ya, atau makanan ikan takari, ternyata tidak terlalu banyak. Kita akan buka isinya apa aja komposisinya. Oke, sudah dibuka ya, ini sudah dibuka. Oke, apa aja komposisinya? Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di channel Juragan Kura. Oke, ini sudah dibuka, nih bentuknya serbuk ya teman-teman, serbuk. Nah, ini dia serbuk. Terus itemnya di sini ya, teman-teman bisa lihat ada meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan, mencerahkan kulit, mengatasi sariawan, membantu penyembuhan luka luar, mencegah infeksi bakteri jamur, membunuh bakteri penyebab bau ya. Ini komposisinya ya, di sini ada komposisinya. Larutkan sumak hep ke dalam air hangat secukupnya, rendam reptil kurang lebih 15-30 menit. Untuk luka luar, tabur sumak hep ke permukaan yang luka. Jadi ini luka luar nih contohnya kayak selrot ya, selrot ditabur. Kebetulan juga saya ada kasus selrot, jadi nanti kita akan coba juga. Dan ini bubuk dalamnya, jadi takarannya tidak ada sama sekali di sini. Dianjurkan pemakaian secara rutin untuk mendapatkan hasil maksimal. Simpan kemasan di tempat kering yang bersih. Jadi tidak ada takarannya itu pakai berapa banyak. Jadi saya lihat juga di teman-teman di YouTube-nya teman-teman, bahkan juga ada yang pakainya juga kasih sembarangan, karena herbal mungkin, jadi tidak pengaruh ya. Aromanya sirih ya.
Jadi aromanya ini sirih. Jadi kalau emang bicara sirih, ini sesuai dengan beberapa video yang saya buat ke teman-teman untuk menanganin beberapa kasus penyakit di kura-kura menggunakan sirih. Jadi kemungkinan besar sirihnya sudah dibikin serbuk. Jadi emang secara teorinya emang betul ampuh buat, karena emang banyak teman-teman di kura-kura menggunakan sirih, rendaman daun sirih buat mengatasi masalah di kura-kura. Beberapa penyakit menggunakan rendaman daun sirih. Dan ini sepertinya sirih. Campuran lainnya saya tidak tahu karena tidak ada komposisinya di sini, tapi dari aromanya ini lebih ke sirih. Oke, kita akan gunakan ini ke si Isabel dan saudaranya yang sakit ya. Mudah-mudahan ada kemajuan dan juga mudah-mudahan ampuh. Saya akan buat video ini sampai prosesnya, sampai dengan kondisinya, apakah benar bisa menyembuhkan, apakah tidak. Ini dia teman-teman, sudah disiapkan air panas di gelas ya. Nanti kan disuruh ngeset, kita baca petunjuknya. Larutkan semua air di dalam air hangat secukupnya. Jadi mau kita masukkan sini dulu, terus nanti rendam reptil sebanyak. Berarti kita masukkan dulu air panas di sini, nanti kita masukkan di sini ya, pada sini, baru kita kasih air. Oke, nah ini dia. Nah, di sini tidak ada keterangan berapa kali pemakaiannya dalam sehari. Oke, saya masukkan dulu. Takaran juga tidak ada. Kenapa pakai gelas ini? Supaya mudah ininya dilarutkannya. Nah kan. Jamu. Lihat apakah sudah kan. Oke, saya rasa cukup ya. Lalu kita isi air. Nih, saya airnya tidak terlalu dalam ya, karena yang penting mereka tenggelam. Jadi usahakan tenggelam ya. Kalau kita masukkan, ya kalau larut semua, masih ada sedikit. Oke, sekarang tinggal cek. Ya, airnya masih agak panas, jadi kita akan tunggu sampai dingin ya. Oke, tinggal tunggu. Teman-teman, reaksinya setelah menggunakan produk ini lebih aktif sebenarnya sih. Nggak tahu, mungkin karena kandungan dari obatnya tadi. Biasanya nih kalau ditaruh di air dia cuma ngambang aja nih. Nah, ini agak aktif, entah karena pengaruh ya, karena kan jamu ya, mungkin ada rasa-rasa pedasnya atau bagaimana. Aroma jamu. Nah, ini dia sudah gerak-gerak aktif. Nah, jadi kalau biasanya ini satu yang di bagian kiri belum nih, masih biasa, cuma yang ininya sudah lumayan nih, yang dua. Kita tahu ya, ini baru sekali pemakaian sudah ada tanda reaksi, mereka gerak aktif. Walaupun tidak tahu geraknya ini karena geraknya ini juga gerak yang biasa kalau pakai air agak hangat ya, mereka biasanya aktif begini karena nggak suka. Ini yang bagian sini. Nah, ini bagian ini. Nah, ini matanya masih belum terbuka ya. Nah, itu mau tenggelam dia.
Oh, ini masih yang sebelah sini masih. Kita rendam, ini sudah ada sekitar berapa ya? Ya baru 5 menit lah. Kita lihat lagi. Ya mudah-mudahan dengan obat ini bisa berhasil. Masih sayang juga ini. Oke. Kita akan tunggu ini pemakaian pertama. Dan begini kita akan lihat lagi pemakaiannya rutin ya. Saya belum baca petunjuknya pemakaiannya berapa kali dalam sehari. Oke, sekarang ini kita tinggal lagi. Jadi setelah 3 menit baru kita taruh lagi di tempat dredoknya di sini. Teman-teman, sudah ada 30 menit dari saya rendam tadi. Nah, ini dia. Yang dua nih alhamdulillah ya. Yang dua nih responnya udah mulai bagus. Nah, ini matanya di Isabel ya, nih Isabel matanya terang benderang nih. Ini juga. Ini biasanya kalau kemarin sebelumnya nggak mau respon, nggak mau cemplung ke air dia. Jadi diam aja di batu. Ini masih nih. Nah, ini dia matanya nih kayaknya masih mau merem. Jadi kayaknya emang kita harus treatment lagi. Tapi setidaknya sudah membuka. Biasanya tutup aja nih. Nutup dikit-dikit nih, tutup aja biasanya matanya. Jadi kalau dilihat sekilas memang di bagian matanya ini ada selaputnya. Ini sebenarnya asal mula yang biasanya matanya langsung nutup dalam kondisi tebal itu kayak bengkak gitu. Nah, ini biasanya asal mulanya begini nih. Tapi ini sudah agak lama ya, ini ada berapa hari ya kejadiannya. Ada hampir seminggu ya, seminggu lebih malah. Nah, jadi sudah saya treatment pakai beberapa macam ya, mungkin hanya menahan ininya aja parahnya, tapi tidak langsung mengobati. Makanya saya belikan produk sumak ini namanya sih ya, pokoknya produk inilah. Kita akan lihat lagi pemakaian selanjutnya. Saya akan terus kasih ininya, videonya, kemajuannya. Ini jadi pemakaian pertama, kondisinya begini. Kita lanjut lagi. Ini pemakaian kedua ya teman-teman. Yang si Isabel sama saudaranya yang satu nih sudah agak lumayan, geraknya udah mulai aktif. Matanya juga melek terus ya, tidak seperti baru awal vaksinnya kemarin. Meleknya tuh kadang-kadang, ini sudah mulai buka terus matanya. Ini saja ada satu saudaranya masih yang masih trouble, ini matanya belum melek full, kayaknya juga ada selaputnya. Nah, dia sering masih kakinya sering juga masih ke mata ya, berarti katanya merasa ada masalah di bagian matanya. Nah, ini dia. Oke, itu. Ini saya lakukan perendaman selama 30 menit ya. Karena memang baca di aturan pakainya ada 15 sampai 30 menit. Nah, jadi saya ambil waktu yang agak banyak gitu. Jadi kalau saya lihat kenapa mereka beraktif ini ya mulanya, karena juga yang pertama mungkin karena ada kandungan sirihnya, jadi rasa pahit, makanya mereka kadang saya lihat buka mulut gitu ya. Mungkin karena sudah merasa ada rasa pahit di lidahnya, jadi ada bereaksi. Lalu juga sirih sendiri kan juga bikin mata perih ya. Jadi ini mungkin juga yang membantu mereka buat membersihkan matanya. Nah, ini dia masih aktif. Oke, kita akan lihat terus, pantau terus, dan juga coba-coba kasih makan. Saya akan carikan udang nanti buat mereka ini. Kita akan coba kasih daging yang hidup ya. Kita tahu sudah bisa mau makan di treatment yang kedua ini. Ya, kita masuk ke treatment di hari bukan di hari, tapi di kali ketiga ya, treatment ketiga. Ini teman-teman sudah bisa lihat ya. Jadi kondisinya tidak lagi mengambang. Masih ada satu sih yang kemarin emang agak parah tanunya.
matanya emang susah terbuka. Ini udah mulai juga tapi nggak terlalu kayak kemarin lagi. Saya sudah coba tes makan udang tapi masih belum mau ya. Tapi setidaknya nih perubahannya lumayan sudah ya. Mereka aktif. Yang satu ini kemarin parah banget nih. Cuma ngambang aja nih walaupun dia ini sudah. Nih. Yang dua saudaranya juga saya masukkan lagi ke dalam tempat sini body treatment. Ini masih ya secara masih ngambang tapi setidaknya badannya tidak ngambang full. Jadi beda ya, kalau kondisi sakit banget itu dia ngambang full ya. Jadi kayak emang kayak nggak ada masanya gitu, jadi ngambang jadi permukaan gitu. Nah, ini sudah badannya sudah nggak terlalu ngambang, hanya masih bagian tenggelam. Jadi kepalanya aja yang ngambang itu masih bagus ya, setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Oke, tinggal kita lihat lagi nanti selanjutnya apakah sudah pada mau tes makan. Tapi ini setidaknya di treatment ketiga sudah menunjukkan hasil. Ini dia teman-teman, setelah bertahan beberapa hari ya. Kemarin saudaranya yang atasan kelut ketiga, hari ini si Isabel. Sebenarnya tadi kemarin sudah mau makan, cuma dia emang karena kondisi mulutnya seperti ini jadi dia susah banget makan gitu ya. Ini dia, ini kerapasnya lemah, ini juga bagian plastonnya juga cekung ya tuh. Jadi emang terkendala betul dia makan. Ya akhirnya tadi hari ini jeda setengah jam dari saya datang dia langsung ya. Jadi kalau dievaluasi ya untuk sumak sendiri ya bagus lah untuk ini ya. Untuk pengobatan hanya saja memang terkendala untuk buat baby betul penanganan khusus ya. Kalau sudah kondisi nggak mau kondisi di darah terus, diredok terus, lalu juga nggak mau makan, memang butuh perhatian khusus, butuh penanganan khusus. Dan ya ini ya jadi si Isabel KO juga. Tapi termasuk yang saya rekomendasikan buat ini karena emang kemarin sempat lincah, sempat mau jemur, sempat juga melek terus ya, sudah mulai jarang ke dredok. Tapi ya mau diapatak emang karena kelainannya kecacat ya. Jadi ya emang sudah cukup sampai sempat keep berapa ya, 2 bulan ya nggak salah si Isabel. Jadi yang bertahan cuma ada sekitar 1 ekor dari 3 ekor nih ya. Yang 2 emang sudah benar-benar mau susah makan, napasnya lemah. Nah ini jadi bertahan ini ya sahabat, bertahan 1 ekor. Yang 2-nya yang ketetasan setelahnya. Ya pokoknya semangat terus teman-teman. Intinya untuk baby betul-betul perlu pencegahan ya, bukan pengobatan, betul pencegahan, jangan sampai sakit. Kesalahan kemarin memang saya langsung taruh outdoor ya, baby outdoornya bukan pas lagi musim hujan banget, jadi makanya akibatnya seperti ini.